Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wardona. Nomor induk mahasiswa 2022503109 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu konsep bahasa. Apa itu konsep bahasa? Konsep bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran. Bahasa secara sederhana didefinisikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di pikiran seseorang. Arti bahasa secara luas adalah sarana atau alat untuk melakukan interaksi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi bahasa. Dalam kedudukannya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, bahasa persatuan berbagai suku bangsa. Yang keempat, bahasa perhubungan antar wilayah di Nusantara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. 1. Sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Yang keempat, sebagai bahasa pengembang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang ketiga, ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa dibagi menjadi tiga aspek. Aspek pertama berdasarkan media. Di dalam media ada aspek ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, ada aspek berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Di dalam aspek lisan, ada ciri-cirinya, yaitu pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat langsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contohnya aspek bahasa lisan yaitu kita sedang mengobrol dengan teman seperti di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian aspek bahasa tulisan, ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contohnya yaitu kita sering menjumpai papan reklame di jalan atau di toko swalayan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam diantaranya. Ragam dialek, contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar,
contohnya saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraannya. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam di antaranya, yaitu satu ragam bahasa ilmiah, yang kedua ragam hukum, yang ketiga ragam bisnis, yang keempat ragam agama, yang kelima ragam sosial, yang keenam ragam kedokteran, yang ketujuh ragam sastra. Ini dia adalah contoh ragam-ragam yang tadi saya sebutkan. Yang pertama dia hukum karena melakukan tindak pidana, termasuk ragam hukum. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon, termasuk contoh ragam bisnis. Ceria itu menggunakan unsur flashback, termasuk ragam sastra. Anak itu menderita penyakit kuarsior, termasuk ragam kedokteran. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif, termasuk ragam psikologi. Faktor penyebab keragaman bahasa. Yang pertama, faktor budaya atau letak geografis. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor sejarah. Ragam bahasa timbul karena adanya perubahan yang ada di masyarakat. Penyebabnya adalah banyaknya variasi bahasa. Supaya tidak mengurangi bahasa untuk alat komunikasi yang pantas dalam bahasa muncul langkah-langkah memilih variasi yang cocok. Kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara yang saya jelaskan tadi. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan tiga hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu tulis dan lisan. Dalam hal ini penggunaan ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan ragam hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.